Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Idam Ragil selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah, saya Berta Putri Aprilia dengan NIM K71220065 nomor presensi 8 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Penerapan Sikap Disiplin Melalui Tata Tertib Kelas. 1. Pengertian disiplin. Menurut para ahli, disiplin berasal dari kata yang sama dengan disiple yang artinya seorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Menurut Puwadarminta, dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perhatiannya selalu mentaati tata tertib di sekolah atau militer atau dalam suatu kepartaian. Menurut Charles Schaeffer, disiplin adalah sesuatu yang mencakup pengajaran, bimbingan, atau dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa yang bertujuan untuk menolong anak belajar, untuk hidup sebagai makhluk sosial, dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal. 2. Tujuan disiplin. Tujuan disiplin. Mengenai tujuan disiplin sekolah, bahwa tujuan disiplin 1. Memberikan dukungan untuk menciptakan perilaku yang tidak menyimpang, 2. Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar, 3. Membantu siswa memahami dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang di sekolah. 4. Siswa belajar untuk hidup dengan kebiasaan baik yang bermanfaat bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka. 5. Membantu anak untuk menjadi matang pribadinya dan mengembangkan dari sifat-sifat ketergantungan sehingga ia mampu berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri. 6. Membantu anak mengatasi, mencegah masalah disiplin dan menciptakan situasi yang tertib untuk kegiatan belajar mengajar di mana semua aturan yang ditetapkan untuk dipatuhi. 3. Ciri-ciri disiplin siswa. Ciri-ciri disiplin. Dapat diketahui bahwa kedisiplinan mempunyai ciri-ciri bagi pelaku disiplin. Secara umum, ciri-ciri kedisiplinan adalah A. Taat dan patuh terhadap peraturan, B. Hidup menjadi teratur, C. Menghargai waktu dan mempergunakannya dengan baik, D. Tidak menunda-nunda pekerjaan, E. Menepati janji dan bertanggung jawab. 4. Indikator disiplin siswa. Indikator disiplin. Menurut Agus Wibowo, indikator disiplin siswa diantaranya adalah masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh peraturan di sekolah, mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan, menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan, menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Apabila berhalangan hadir ke sekolah atau tidak masuk sekolah, maka harus menyertakan surat pemberitahuan ke sekolah, mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif, mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan di sekolahan, mengerjakan tugas yang diberikan guru, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan, mengatur waktu belajar. Menurut Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam penelitiannya tentang kedisiplinan membagi 3 macam indikator, yaitu 1. Kedisiplinan di dalam kelas, 2. Kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah, dan 3. Perilaku kedisiplinan di rumah. Menurut Ateva membagi indikator disiplin siswa diantaranya selalu mentaati peraturan atau tata tertib yang ada, selalu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterimanya dengan tepat waktu, kehidupannya tertib dan teratur, tidak mengulur-ulur waktu, dan menunda pekerjaan. 5. Cara membentuk karakter disiplin. Cara membentuk karakter disiplin. Menurut Ihsan, ada 7 cara membentuk karakter disiplin, yaitu sebagai berikut. 1. Akrab dengan anak. 2. Orang tua tidak boleh berbohong. 3. Orang tua menegosiasikan batasan.
4. Membuat aturan harus disertai dengan konsekuensi. 5. Tegas bertindak konsisten. 6. Apabila anak berbuat baik, maka itu harus diakui dan diapresiasi. 7. Tanamkan nilai pandangan hidup, moral, etika pada diri anak. 6. Faktor penyebab indisipliner siswa. Faktor penyebab indisipliner siswa. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya, keinginan dari diri siswa sendiri untuk melakukan perilaku indisipliner atau ketidakdisiplinan di sekolah tanpa memperdulikan dampaknya bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Faktor eksternal. Faktor kebutuhan ekonomi dapat pula menjadi penyebab siswa melakukan perilaku indisipliner. Misalkan, baju yang tidak dimasukkan karena baju siswa yang sudah tidak muat lagi atau kekecilan, sedangkan orang tuanya tidak memiliki uang untuk membeli baju baru yang layak pakai sehingga menjadi penyebab siswa tidak berpakaian rapi. 7. Cara memberdayakan pada anak SD. Untuk menerapkan kedisiplinan mengenai aturan, belum ditemukannya pencapaian yang baik di mana hal ini disebabkan karena ketidakkonsistenan yang dimiliki oleh seorang guru. Indikator yang sering dilanggar siswa ialah berdiskusi sendiri ketika berlangsungnya pembelajaran, jahil atau mengganggu konsentrasi teman sebangkunya, dan berjalan-jalan di kelas saat guru mengajar. Pada situasi tersebut, penerapan yang dilakukan guru adalah keterampilan pengelolaan kelas yang berkaitan untuk menciptakan dan memelihara suasana belajar yang optimum, yakni dengan memberikan teguran dan peringatan pada siswa tersebut. Penghentian gangguan belajar ialah dengan menegur melalui verbal yang tegas dan jelas, terang pada siswa yang mengganggu, dan juga memberikan penjelasan atas tingkah laku yang dilakukan siswa tersebut salah. Guru perlu mencermati kebutuhan maupun kepentingan peserta didik dalam menanamkan disiplin. Dengan memahami sumber-sumber pelanggaran disiplin yang dilakukan, diketahuinya sumber gangguan disiplin, maka akan diketahui pula cara penanggulangannya. Disiplin yang baik adalah terjelmanya aktivitas yang mampu mengatur diri kepada terciptanya pribadi dan potensi sosial berdasar pengalaman-pengalamannya sendiri. Menanamkan disiplin pada dasarnya adalah membentuk sikap dan kepribadian anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat pada peraturan, dan perilakunya dapat diterima di lingkungan sosialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.